rencana saya ada lagi, saya akan tidak tinggal di Jakarta. Kalau saya nggak mulai sekarang, kalau saya tinggalkan gimana gitu? Jadi nggak di sanggar menulis ini. Dan memang rencana tempat saya tadinya mau buat sanggar menulis ini, saya bidangnya ke sastra. Saya nggak mau tulisan itu tilit, bahasanya bahasa gaul gue dulu. Jadi memang kebetulan yang saya ikutin terus lomba-lomba cerpen setiap tahun itu memang salah satu yang LMCR, lomba menulis cerpen remaja tingkat nasional, itu yang adakan di Teloto. Dan itu di tahun kelima kita masukin juga. Ternyata anak-anak ini punya bakat, ya bisa dia menulis. Saya aja kadang-kadang mau berapa hari bikin tulisan ini. Kalau saya sih kalau lagi nulis sehari bisa selesai 4 jam saya bikin di depan komputer. Wah hebat kamu ya. Ibu aja cuma bikin satu cerpen aja bisa berminggu-minggu. Jadi nanti rencana depannya saya minta tolong, mungkin ada bapak ibu komunitas di sini, mari kita bikin sanggar di setiap di mana pun kita berada, kita buat sanggar itu. Dan saya akan latih mereka bahwa pembicara sekolah entah siapa yang mau terlibat, tapi dengan catatan tidak dibayar. Masalahnya bukan apa-apa, saya juga untuk minta bayaran aja untuk ini susahnya minta ampun. Ya, saya aja sulit, padahal penabung itu duitnya banyak. Tapi kalau untuk untuk nulis, untuk apa itu tidak ada. Dan untuk saya pribadi pun saya tidak dibayar. Cuma karena memang saya beban dan saya juga suka menulis, ya oke aja, jalan saja. Ya, jadi saya nanti akan saya kumpulkan murid-murid saya untuk membuat sanggar menulis. Dan saya memang setelah mengumpulkan mereka, saya selalu tujuan akhirnya jadi buku. Jadi satu buku. Tapi kalau untuk tingkat SMP SMA mungkin berupa tulisannya hanya cerpen ya Pak ya. Cerpen karena disitulah bidangnya remaja. Cerpen, tapi memang mungkin yang berbau sastra, boleh itu Kristiani, boleh itu cerpen cinta, pokoknya bisa seperti itu. Itu saja sharing saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukannya. Saya akan bahwa setiap penatua itu punya tanggung jawab untuk menulis renungan di Warta hari Minggu. 8 tahun yang lalu ketika saya menulis jemaat itu paling gampang sebetulnya didorong sama pendeta. Saya pernah tes. Jadi ada buku, saya bilang gini, baca nih buku ini. Saya kasih tahu kenapa mesti baca buku ini. Beberapa jemaat baca. Saya tahu kenapa mereka baca. Mereka kasih respon, tanya apa segala macam. Lalu ada jemaat-jemaat yang pergi ke gereja lain, misalnya pulang mereka bilang, Pak, saya disuruh baca buku begini nih sama pendeta itu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya ada Pak pendeta-pendeta yang mendorong seperti itu, tetapi bahwa tidak semua iya. Dan saya harus mengatakan setuju dengan Bapak bahwa gereja sekarang ini memang lebih banyak soal kekhawatiran, karena yang lagi dipikirin begini, jangan mikirin mendorong jemaatnya untuk nulis, mikirin besok kebaktiannya di mana aja, udah pusing gitu kan. Ini terutama saudara-saudara kita yang HKBP. Iya Pak, jadi gini, yang saya mau katakan terutama di Jakarta ya, teman-teman HKBP kan beberapa lagi kena gerejanya ditutup, nggak boleh kebaktian apa segala macam. Dan saya juga tidak tahu kenapa kok agak banyak ini yang dari HKBP. GKI ada beberapa. Kami lagi mendampingi yang sekarang masih terus aja di GKI Yasmin Bogor. Ya. Tapi secara umum gereja-gereja lagi berkutat dengan hal-hal seperti itu. Jadi jangankan lalu memikirkan untuk soal menulis, ya. Tetapi untuk ibadah saja teman-teman kan kita masih terus bergumul, berjuang. Ya. Kita juga masih terus berdoa supaya apa yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus yang lalu bisa menghasilkan buah yang baik. Itu yang pertama. Saya di Pamulang lihat, kalau statusnya bagus-bagus, itu saya simpenin tuh. Saya yang simpenin. Waktu saya bilang sama mereka bilang, aduh, nulis aja begitu aja. Saya bilang, coba latih lagi, tulis lagi. Saya dorong mereka juga nulis note. Beberapa punya blog, saya senang begitu ya. Tetapi
kecenderungan untuk menulis dalam artian seperti yang kita harapkan dari festival ini itu belum muncul secara kuat. Paling tidak apa yang saya lihat di Pamulang. Karena itu tadi saya bilang, aduh aku senang nih kalau ada orang-orang yang bisa modelnya kayak Raditya ini. Nulis. Ada satu, udah senang sekali saya, dia bikin buku, bikin novel. Bukunya bagus, novelnya bagus. Sekarang berhenti nulis. Saya tanya, kenapa berhenti nulis? Saya dorong ikutan festival, aku bilang, kirim nggak tulisan? Belum om. Aduh, kenapa berhenti nulis? Ketawa-ketawa dong, kalau ditanya kenapa, hehehe aja jawabannya gitu. Jadi ini keprihatinan saya. Jadi tidak bisa tidak pelatihan penting. Klasis Jakarta 2 adalah 12 gereja GKI yang ada di dalam satu klasis di Jakarta 2. Itu pernah membuat pelatihan di sini juga, melatih pelatihan menulis. Waktu itu Bang Mula juga menjadi salah satu narasumbernya. Tapi sekarang saya tanya, mana follow up-nya? Hari itu jago-jago lah yang diundang, termasuk Ayu Utami. Saya tanya, mana follow up-nya? Cuma 2 orang. Itu pun baru terbatas menulis di majalah gereja. Tapi buat aku oke lah ya, dia sudah mau menulis di majalah gereja. Militansi memang nampaknya belum menjadi bagian paling tidak di GKI Pak. Kalau di GKI itu kita mau, saya lihat kalau ngomong militansi, aduh itu bikin dada tipis lah karena terus dada terus begitu ya. Jadi kalau bicara soal militansi, tidak tahu di gereja-gereja yang lain. Jadi itu hal-hal yang saya mau sampaikan untuk Pak Fajar. Untuk Pak Sigit. Jadi Pak gini Pak, topik-topik populer itu sebetulnya lebih pada hal-hal yang tadi saya katakan lebih hidup di gereja. Jadi kalau ngomong gampangnya adalah jual nggak buku Jesus in Blue Jeans? Itu buku tentang kepemimpinan manajemen. Ada nggak sampai sebulan ditarik, nggak laku. Dan saya yakin di kantor Bapak kalau dikasih buku itu orang akan lebih resisten ketimbang kalau dikasih bukunya tahu, karena nampaknya tahu lebih judulnya mengerti. Wah, seliar-liarnya saya begitu. Terima kasih. Oke, sebelum Mas Katia dan Bang Mula, saya